Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 tugas besar pengantar komputer software 2, program studi teknik biomedis. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai program kami yang berjudul menentukan kondisi BMI ideal dengan perhitungan dari pendataan massa tubuh dan tinggi tubuh pasien menggunakan program C++. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Kansa Putriantari dengan NIM 121430149 dan rekan saya Ramzi Akmaldian Saputra 121430130 dan Sela Damayanti dengan NIM 121430144. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program yang kami buat. Untuk pada baris pertama dan kedua, terdapat include IOStream dan using namespace std. Nah, ini merupakan bagian dari head programs, di mana include IOStream mempunyai fungsi untuk mengakses data input dan output pada program. Untuk singkatan dari IOStream itu sendiri, merupakan input dan output stream. Nah, dilanjutin pada baris kedua ada using namespace std yang bertugas untuk meminimalisir kesalahan yang terdapat di fungsi cout dan cin yang tidak dikenali ketika program di-compile and run. Selanjutnya ada inMain. Nah, maksud dari inMain ini sendiri, in di depan main adalah jenis tipe data yang dikembalikan nilainya kembali menjadi 0. Di dalam fungsi main, wajib kita sertakan return 0 yang terdapat pada bagian akhir program setelah inti program. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa tipe data yang dimulai dari float, di mana float ini merupakan tipe data yang digunakan untuk variabel bulat berkoma. Selanjutnya ada in data pasien, di mana in itu sendiri merupakan integer yang fungsinya hampir sama seperti float, namun integer hanya digunakan untuk bilangan bulat saja. Selanjutnya ada string nama pasien, di mana string ini digunakan sebagai tipe data yang digunakan untuk variabel teks seperti huruf, angka, dan simbol. Nah, bisa kita lihat pada bagian utama, setelah kita mengisi tipe data dan variabelnya, terdapat sebuah program array, di mana array ini merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Di sini, array digunakan untuk menentukan jumlah indeks yang akan dijalankan oleh program ini. Lalu, pada bagian blok program, itu terdiri dari isi program yang kita pilih atau yang seperti judul yang kami sebutkan tadi, di mana pada baris 13, 14, dan 15 terdapat cout yang merupakan judul dari program kami, yaitu pendataan perhitungan BMI pasien klinik. Pada baris 17, terdapat sebuah bagian komentar, di mana untuk membuat komentar pada program dapat menggunakan garis miring masukkan jumlah data, ataupun garis miring 2. Tapi untuk garis miring bintang di sini pada akhir kalimat kita cantumkan kembali bintang dan garis miring. Tetapi untuk garis miring 2 hanya kita lakukan pada di awal kalimat. Kemudian pada inti program itu terdapat cout masukkan jumlah data pasien dengan maksimal 10 data. Nah, cout di sini bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, sedangkan tanda kurang dari merupakan operator yang dikenal sebagai operator stream insertion yang berfungsi untuk mengarahkan data yang terletak di sebelah kanan objek. Nah, tanda ini terletak di sebelah kiri. Pada baris ke-19 juga terdapat cout silahkan masukkan sebuah angka yang merupakan jumlah data dari pasien.
Baris 20 terdapat SIIN data pasien di mana SIIN ini berfungsi untuk memasukkan data dari standar input. Nah, di sini ada cout endline, sebuah fungsi sebagai manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan satu karakter setiap satu perintah endline. Nah, untuk memasukkan outputan tersebut, pasien harus mengisi dengan inputan data pasien, di mana data pasien dapat dilihat pada bagian fungsi utama, yaitu yang berupa tipe data integer, berarti dalam hal ini kita harus memasukkan angka 1-10. Untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Sela Damayanti, disilahkan. Program yang disusun secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan itu terjadi. Perulangan for ini berisi I sama dengan 0, yang artinya perhitungan dimulai dari 0. I kurang dari data pasien, yang artinya nilai I ditentukan sampai angka yang dimasukkan oleh pengguna pada bagian masukkan jumlah data pasien, dan I++, artinya setiap perulangan I ditambah 1. Setelah rumus for kita buat, cout data pasien keberapa dengan rumus I plus 1 akan muncul outputan berisi data pasien keberapa. Untuk mengetahui perulangan keberapa dimasukkan rumus I plus 1, yang artinya setiap perulangan akan ditambah 1. Dari sinilah kita dapat melihat perulangan keberapa. Kemudian terdapat cout masukkan nama pasien, di mana nanti outputnya masukkan nama pasien. Dapat dilihat dari rumus terdapat kode program SIIN, ignore, dan getLine. Arti dari kode ini adalah ketika kita memasukkan nama menggunakan spasi, maka hasil inputan akan ditampilkan pada bagian output secara lengkap. SIIN ignore memiliki fungsi untuk mengabaikan baris baru, sedangkan getLine berfungsi untuk menampilkan hasil inputan yang kita isi secara lengkap. Selanjutnya, terdapat cout masukkan umur pasien. Maka output yang ditampilkan adalah masukkan umur pasien. Untuk mengisi inputan, kita harus memasukkan angka bilangan bulat, di mana ini merupakan tipe data integer yang sesuai dengan perintah bahwa umur pasien harus menggunakan tipe data integer. Berikut terdapat cout, masukkan jenis kelamin pria atau wanita. Outputan ini memasukkan jenis kelamin. Sama halnya seperti memasukkan nama pasien, bagian ini pun menggunakan kode SIIN ignore dan getLine, yang memiliki fungsi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, cout masukkan berat badan dalam satuan kilogram. Pada output masukkan berat badan, untuk inputan kita isi menggunakan angka yang merupakan bilangan bulat dan juga dapat diisi dengan bilangan bulat berkoma. Karena berat badan menggunakan tipe data float. Ingat, ketika memasukkan berat badan satuan yang digunakan adalah kilogram. Jika bukan dalam satuan kilogram, silakan diubah terlebih dahulu menjadi satuan kilogram. Sama halnya dengan memasukkan berat badan. Pada cout masukkan tinggi badan dalam satuan meter, outputan masukkan tinggi badan kita juga menginputkan menggunakan tipe data float. Ingat, ketika menginputkan bilangan bulat berkoma dalam sistem komputer, koma digunakan simbol titik, dan ketika memasukkan tinggi badan, satuan yang digunakan ialah meter. Jika masih dalam satuan yang bukan meter, silakan diubah ke dalam satuan meter. Untuk selanjutnya, yang akan dijelaskan Ramji. Baik, terima kasih, Sela. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil yang sudah kita inputkan tadi, dapat dilihat pada program yang sudah dibuat digunakan kembali perulangan for. Dan melihat hasil data inputan, terdapat outputan data BMI pasien untuk perulangan for sendiri sama seperti penjelasan seperti sebelumnya. Lalu, untuk menghitung data yang sudah kita masukkan, digunakan rumus
BMI sama dengan BB pasien dibagi dengan TB pasien dikali dengan TB pasien. Lalu pada bagian ini juga menggunakan percabangan if-else. Diawali dengan pernyataan if merupakan operator pernyataan yang berfungsi mengecek pernyataan yang membandingkan pernyataan. Nah, dalam hal ini untuk bagian if berat badan pengguna kurang dari 18,5, maka terdapat outputan kekurangan berat badan. Dilanjutkan dengan else if. Else if ini berfungsi untuk membuat fungsi lain, pernyataan tambahan atau fungsi pernyataan kedua jika fungsi if tidak memenuhi syarat. Else if ini digunakan jika kita membuat program yang membutuhkan persyaratan tertentu atau berbeda-beda. Dalam hal ini pada bagian else if pertama, jika berat badan pengguna lebih dari 18,5 dan kurang dari 24,9, maka outputannya adalah normal atau ideal. Nah, N dalam program ini menggunakan tanda dan dua kali, di mana operator N ini hanya akan menghasilkan true jika kedua kondisi terpenuhi. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka akan menghasilkan output normal. Jika tidak, akan lanjut ke else if yang kedua. Nah, else if kedua ini jika berat badan lebih 5 dan kurang dari 29,9, maka akan mengoutputkan kelebihan berat badan. Selanjutnya, jika tidak terpenuhi syarat ini, maka akan jika BMI pengguna adalah lebih dari 30, maka akan menghasilkan output kegemukan atau obesitas. Lalu pada bagian terakhir, program terdapat return null. Return null ini berfungsi untuk mengakhiri program yang berfungsi untuk mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba saja program ini. Baik, sudah keluar. Di sini di-outputkan pendataan perhitungan BMI klinik, yang dimana ini adalah outputan yang dari bagian yang ini, pendataan perhitungan BMI pasien klinik. Lalu ada jumlah, ini masukkan jumlah data adalah komentar, jadi tidak akan muncul. Lalu ada cout, masukkan jumlah data pasien, yang ini akan masuk. Lalu silahkan masukkan sebuah angka. Lalu kita masukkan angka dari yang chain data pasien ini maksimal 10. Nah, kita menggunakan dua data saja. Nah, keluar di sini data pasien ke-1 yang dari cout data pasien I+1 ini. Lalu keluar juga masukkan nama pasien. Nah, kita masukkan misalnya adalah Ramzi. Umur kita masukkan 8, maka harus bilangan bulan. Lalu masukkan jenis kelamin, pria atau wanita. Lalu masukkan berat badan, ini dalam satuan kilogram. Misalkan 70 kg. Lalu masukkan tinggi badan dalam satuan meter. Maka harus dalam satuan meter misalnya adalah 170, maka 1,7 meter. Lalu kita masukkan data pasien kedua, misalkan adalah Raka, lalu umur pasien adalah 18, jenis kelamin adalah pria, berat badan misalkan adalah 65, masukkan tinggi badan dalam satuan meter, misalkan 1,8 meter. Nah, di sini keluar daftar BMI pasien, karena menggunakan kita for perulangan ini. Lalu muncul juga BMI dari rumus yang BMI sama dengan BB pasien dibagi TB pasien kuadrat. Nah, lalu keluar juga yaitu
normal atau ideal dari percabangan kita, karena di sini adalah 24 itu masih 24,2 ya, masih kurang dari 24,9 dan lebih dari 18,5, maka mengoutputkan normal atau ideal. Lalu yang kedua juga karena dia lebih dari 18,5 dan kurang dari 24,9, maka mengoutputkan normal atau ideal. Begitu, itu saja program dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Hansa Putri. Baik, tadi merupakan penjelasan mengenai program kami yang memiliki judul yaitu menentukan kondisi BMI pasien dengan perhitungan dari pendataan massa tubuh dan tinggi tubuh pasien yang menggunakan program C++. Dengan berakhirnya penjelasan dari kami, maka berakhir pula video ini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.